Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita masih menampilkan kegiatan para relawan dan relawan capres tentunya, relawan capres dengan berbagai macam cara, termasuk juga berbagai macam cara para relawan maupun capres meyakinkan kepada masyarakat tentang berbagai hal. Nah, kali ini kita menampilkan capres Ganjar Pranowo, relawannya dan kegiatan relawannya dan narasi relawannya untuk meyakinkan ke publik bahwa Ganjar layak dan harus didukung untuk menjadi presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Baiklah kawan-kawan sekalian, salah satu yang kita ambilkan dari relawan Ganjar, Sederek Ganjar namanya. Kita ya karena beliau orang Jawa, jadi relawannya kadang-kadang yang sangat fanatik Jawa ini di segmen tertentu kadang-kadang kita tidak mengerti karena mereka menggunakan istilah misalnya Sederek Jawa, Sederek Ganjar. Apa yang dimaksud dengan Sederek Ganjar? Kita ambilkan berita ini dari Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas yang dimuat pada tanggal 22 Mei 2023 dengan judul Sederek Ganjar .2. Ganjar sudah mendapat tanda petik wahyu itu tanda petik ya, kekuasaan dari raja-raja Nusantara katanya. Nah, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ini. Oleh karena itu kita coba membacakan saja, baru nanti kita memberi komen sedikit tentang berita tentang atau relawan tentang berita yang diungkapkan oleh relawan Ganjar ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo sudah mendapat wahyu selalu saja dalam tanda petik ya, kekuasaan dari raja-raja Nusantara. Selanjutnya dikatakan aura Ganjar sudah terlihat menjadi penguasa alias presiden Indonesia katanya. Selanjutnya demikian dikatakan koordinator Sederek Ganjar, Soktoaji Haryoko. Jadi koordinator Sederek Ganjar itu namanya Soktoaji Haryoko dalam pernyataan kepada redaksi. Ganjar mempunyai garis tangan menjadi penerus Jokowi, paparnya. Kata Soktoaji, Megawati Soekarno Putri sudah mengetahui Ganjar sudah mendapatkan wahyu. Wahyu tak selalu tanda petik ya. Megawati mempunyai penglihatan mata batin yang kuat. Megawati juga sudah mendapat bisikan dari Bung Karno untuk memilih Ganjar menjadi capres PDIP. Ya, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian bahwa menurut Soktoaji, Ganjar sudah melakukan berbagai kegiatan spiritual untuk mendapatkan wahyu kekuasaan, wahyu tanda petik, kekuasaan dari raja-raja Nusantara. Para kiai, habaib juga meyakini wahyu tanda petik itu kekuasaan sudah ada di tangan Ganjar, ungkap Soktoaji. Selain itu kawan-kawan sekalian, ia mengatakan serangan Ganjar makin masif setelah menjadi bakal calon presiden. Ini menjadi ujian Ganjar untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, pungkasnya. Ya, demikianlah kawan-kawan sekalian berita tentang Sederek Ganjar ini ya. Tentunya ini adalah relawan yang berbau mistik ya, memang mistik Jawa lah setidaknya itu. Saudara sekalian, juga ini kalau kita hubungkan dengan beberapa waktu yang lalu ketika Ganjar ke Jawa Timur ya, setelah diumumkan sebagai capres oleh PDIP, itu kan dia juga sempat diarak pergi ke suatu tempat yang dipercaya ke sumur gitu ya, yang katanya sumur itu sudah sejak lama ratusan tahun usianya dan airnya itu membawa berkah bagi siapa saja yang punya hajat. Kalau cuci muka
hajatnya akan terkabulkan. Dan itu juga, ritual itu juga dilakukan oleh Ganjar dengan orang-orang yang percaya seputar itu. Jadi bernuansa klinik ya saudara sekalian. Tapi bagi orang-orang tertentu kan percaya aja. Dan Ganjar melakukan itu cuci muka. Ada satu lagi saudara sekalian, ada satu video yang sempat beredar jauh sebelum itu, di mana ada seorang tua yang dianggap sebagai dukun gitu ya, dukun, mungkin juga berlatar agama Buddha itu ya. Kemudian Ganjar datang dan kemudian ditempelkan sesuatu di kening antara dua kening Ganjar itu, seorang laki-laki yang gitu, ada videonya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah, dan itu kan alam spiritualnya mungkin terkait dengan lebih pada praktek spiritual Jawa gitu ya. Apakah itu bersifat klinik atau apa, kita tidak tahu. Tetapi itu yang dilakukan, sehingga kalau mereka ini seperti si Derek Ganjar tadi, relawan ini, yang kemudian yang ketuanya Subto Aji menjelaskan seperti tadi, bahwa Ganjar telah menerima wahyu dalam arti tanda petik yang mungkin kita adalah semacam wangsit kalau bahasa Jawa, atau ilham dari Tuhan ya, dari semesta, yang memberi petunjuk kepada Ibu Mega katanya, atau ke siapa, ke Ganjar, bahwa dia akan menjadi pemimpin nasional. Nah, kita tidak tahu apakah ilham atau petunjuk itu hanya bersifat kekuasaan duniawi saja atau juga bersifat spiritual. Ya, kalau bersifat spiritual tentunya mungkin kita tidak ke situ, tetapi mungkin ini yang dimaksud adalah bersifat yang menurut mereka Ganjar mendapatkan wahyu atau ilham atau wangsit dari sang penguasa yang mengatakan bahwa dia akan menjadi pengganti Jokowi, dan kemudian mereka juga mengatakan Ibu Mega sudah mengetahui itu, dan Ibu Mega sebagai seorang yang memiliki tirakat, sering melakukan tirakat, yang kemudian mendapatkan semacam wangsit begitu, untuk yang kemudian menetapkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Dan kata mereka Ganjar sudah mendapat juga dukungan dari para arwah-arwah leluhur raja-raja Nusantara, dan memberi dukungan kepadanya untuk menjadi presiden 2024 yang akan datang. Kira-kira begitu yang kita mau ingin memahami apa yang dikatakan oleh Subto Aji atau berita tadi terkait dengan masalah Capres Ganjar Pranowo. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.